Oh. Saya dana resepsi itu sampai 500 juta. Wow. Sampai ngambil hutang, ngambil kredit. Nggak ngerti lah saya juga. Oh ada juga kredit yang ngurusin gitu ya. Kredit ngurusin itu ya. Iya kredit sampai ngambil 10 tahun. Masya Allah. Dan usia pernikahan saya ternyata 6 bulan 6 bulan. cerai. Ya Allah. Itu masih hutang. Itu masih ngutang. Iya, Tagihan mau tahu nggak? tagihannya. Oh Makin malam makin solih bersama amazing people, dan malam ini kita ditemani oleh Canun. Dan Fufu Elmar. Masya Allah, selamat datang Kang Iya, Canun dan Teh alhamdulillah. Fufu. Selamat Jauh-jauh nih kita datang. import, Masya Allah. Impor. Import, padahal masih satu negara ya, Masya Allah. Iya betul, masih satu provinsi ini padahal. Masya Allah. Ini pasangan fenomenal pada zamannya. Mas. Pada zamannya. Oh, usia pernikahan berarti Masuk tahun 9. tahun 9 ya. Iya, tahun Pernikahan ke 2000 tahun 2012. Iya tahun 2012. 2012 gitu. April. Memang dari dulu fokus ke persoalan tentang marriage gitu ya. Iya betul. Gitu ya. Dari dulu dari Iya dari dulu. Bahkan kan waktu dulu kita waktu dulu kita nikah, akad nikah, pada saat barengan akad nikah kita juga launching buku, Mas. buku. itu dia. Launching buku judulnya Menikah Itu Mudah. Menikah itu mudah. Iya dulu gitu. Ya, Emang proses pernikahannya betul-betul mudah? Saat itu iya tentu pasti ada ya kayak halangan, tapi menikah itu mudah itu sebenarnya lebih membahas tentang apa ya, kayak proposal nikah kita sama orang tua sebenarnya. Karena dulu saat mau nikah itu belum terlalu direstuin gitu ya. Dulunya Masih kan diminta muda. pacaran dulu gitu ya. Oh, Masih muda, justru sama-sama muda. Oh, justru orang tua yang minta Iya, orang tua pacaran minta dulu. pacaran dulu. Kenapa Biar kok kenal cepet-cepetan dulu banget katanya. gitu. Jadi dulu sempat sampai ada penasaran dari keluarga besar. Ini janjian udah ada isi duluan ya? Masya Allah. Iya, memang ya kan gitu. memang seperti itu sih ya rumornya ya, trennya ya. Iya, padahal- MBA baru Iya, nikah kesannya buru-buru kayak gitu. Kesannya kayak itu. Atau Buru-buru. ini kenapa sih dicuci otak atau gimana? Nah, gitu. itu Kan dulu dia. kan ada kesan kayak gitu. Nah, Iya. Jadi dulu buku Menikah Itu Mudah itu sebenarnya waktu kita lihat-lihat ternyata kalau nikah tuh ya harusnya mudah-mudah aja. Karena rukun-rukunnya kan sederhana aja kan. Iya Apa sih. sih? Ada mempelai kan? Iya, mempelai. Ada wali, ada mahar, Mahar. sama Saksi. ijab kabul kan, Ijab kabul. saksi ya kan? Udah kan? Udah Ya 5 udah. itu. Udah nggak perlu, makanya dulu justru sesederhana ini, semudah ini aja dulu. Nah dulu mikir makanya kenapa dulu nulis buku Menikah Itu Mudah tuh ya sebenarnya ya mudah-mudah aja, perlunya kan kayak gitu. Ada apa ya, dendam tersendiri gak sih karena aduh mau nikah nih kok dipersulit, ada itu gak sih? Gereget kali ya. Gereget Bukan itu dendam. ya, bukan dendam ya, gereget. Nggak sampai dendam. Kalau Karena gereget kan sih orang mungkin tua iya. kan sebenarnya mereka juga memikirkan yang terbaik setiap Pasti untuk sih, anaknya, memang, ya. Cuman betul. meskipun mungkin boleh jadi cara pandangnya itu tidak sama dengan kita kayak gitu. Jadi makanya sebenarnya buku itu dibuat itu kayak proposal nikah gitu loh, ada orang tua. Masya Allah. Jadi kalau orang lain mungkin pas mau nikah itu sibuknya mengurus catering, segala macam tenda, gitu ya. Gedung. Kalau kita tuh Nyiapin sibuknya konsep. nyiapin konsep itu, buku. Konsep buku launching. Ya, dan nyari- konsep pernikahannya yang mau kita jalani sendiri ke depan. Oh gitu. Iya. Karena kan nggak pernah ada apa namanya kursus kan? Kursus atau sekolah dari TK, SD, SMP, SMA ada nggak sih pelajaran cara jadi suami, cara jadi istri yang baik? Harusnya ada tuh. Harusnya ada, iya kan? Tapi kan Cuman nggak kan ada. kita nggak ngalamin Nah, gitu ya. Iya nggak ngalamin. Makanya Betul. karena nggak ada itu kan kita juga sebetulnya ngeblank aja ya, meskipun ya apa ya, bisa dibilang nekat ya, rada-rada nekat, tapi kita jadi speed learning juga pada saat itu. Learning by doing. kalau Learning kata- by doing. Speed learning banget. Iya, bahkan dulu ingat banget alhamdulillah kalau tidak atas peran wasilahnya Pak Indra Noveldi. Ya kan jadi dulu sebelum kami nikah tuh naskah itu juga kami kasih ke Pak Indra Noveldi. Pak gimana kayak gitu. Wah ini kata Pak Indra ini. Wah ini kalian di dalam buku ini masih banyak emosinya. Nanti abis kalau udah nikah nanti ketemu lagi sama saya ya. Kita coaching gitu. Ya memang Luar terbukti. biasa. Ya memang kalau kami sih menganggapnya bahwa apa yang udah terjadi itu adalah cara Allah. Pasti Kasih sih. sayang Allah untuk bisa membuat kami untuk bisa berproses lebih baik setiap harinya. Lebih Makanya mendewasa. ya mendewasakan diri kita. Makanya betul. salah satu jalan meskipun karyanya saat itu belum sempurna, tentu masih banyak ya Cacatnya lah gitu ya. Oh, iya. ganjalan emosi segala macam, tapi itu yang membuat bisa move up sampai sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi benar gak sih kalau misalkan ketika kita sudah menikah, kita tuh jadi lebih fokus ke
tujuan hidup gitu. Jadi tadinya misal sebelum menikah itu, ini kalau yang saya rasain ya, misalnya waktu saya belum nikah, ya udah let it flow gitu. Nah ketika sudah nikah, gue mau ngapain nih? Ke depan mau ngapain nih? Oh ini apa yang perlu disiapin nih? Gitu. Jadi kita lebih punya tujuan hidup dan lebih fokus gitu loh. Iya. Bener gak sih kalau ngerasain gitu juga gak? Kalau kami secara Kalau Kang pribadi Tianan. sih insya Allah ngerasain banget kayak gitu. Makanya kan oke. dulu juga sampai ngerasain ya, kalau misalkan nggak tahu nih Dami gimana. Pokoknya kalau saya pribadi dulu sampai mikir, ini nanti kalau misalkan punya anak tuh kenapa ya sampai perlu dihadirin gitu di hadapan kita. Itu tuh sampai kepikiran sama saya sampai saat itu kan gitu. Soalnya ini apa ya, agak sedikit unik kalau misalkan kita bicara soal anak misalkan contohnya. Agak nggak make sense aja buat saya. Kalau misalkan saya hanya menyekolahkan anak misalkan ya, misalkan mau masuk SMP favorit. Kenapa saya masukin anak saya masukin SMP favorit? Tujuannya cuma buat masuk SMA favorit. Ini agak aneh gitu maksudnya kan. Kenapa mau masuk SMA favorit? Biar bisa masuk universitas Favorit. Itu kayak apa ya? Kayak aneh aja gitu kalau misalkan buat saya sendiri. Soalnya setelah misalkan saya alami, jangan-jangan yang bikin ilmu dulu nggak barokah. Salah satunya kan ilmu nggak barokah itu ilmunya ya cuman dihafal doang, tapi nggak tahu kegunaannya sampai sekarang apa, tidak menambah keimanan gitu kan. Ya kita sendiri kan dulu gitu kan. Masih ingat nggak isi perjanjian Linggarjati itu? Nah itu dia. Itu dia. Trigonometri. Ya itu yang segitiga itu Iya. Iya itu sin kuadrat tambah cos kuadrat itu hasilnya apa itu? Nah itu dia lah pokoknya yang seperti itulah. Saya rasa orang yang sedang mempelajari juga belum tentu hafal juga. Iya, tapi maksudnya beda kalau orang yang mempelajari hal-hal seperti itu. Ini saya nggak bilang ilmunya tidak penting ya hal seperti itu. Tapi kita tuh dari dulu nggak pernah belajar apa kepentingan ilmu-ilmu itu buat kita. Iya. Ya kan? Iya betul banget sih kalau kayak sekarang tuh contoh kasus saya ini alhamdulillah ya dikasih karunia jadi masuk anak IPA jadi karena memang menghindari sejarah. Tapi begitu kuliah paham maksudnya belajar Islam gitu ya, memperdalam tentang Islam, malah jadi kenapa dulu saya nggak belajar sejarah gitu loh. Saya juga kan dulu kan waktu SMA juga penasaran ngapain sih ini orang udah mati aja masih diingat-ingat gitu loh. Iya betul. Ternyata sampai tahun. Iya. Sampai sedemikian penasaran sampai ketika ada pertanyaan, coba lihat keliling seluruh kota di Indonesia. Kenapa coba letak masjid selalu bersebelahan dengan alun-alun kota besar? Dan biasanya kalau setelah alun-alun itu ada kayak lapas gitu. Iya. Kenapa coba kayak kok bisa sampai kayak gitu kan? Itu tuh iya juga ya, betul ya di daerah-daerah Majalengka kota-kota besar gitu. Jogja gitu, Bandung gitu. Garut juga seperti itu. Iya kan banyak loh pada gitu semua. Ini ada tanda-tanda loh di masa lalu. Nah, itu yang ternyata kan kalau misalkan kita jadi tahu why itu pasti bakal beda. Nah, makanya kalau balik lagi dulu sampai mikir kayak gitu. Tar dulu kok kayaknya saya nggak sudi ya. Kalau saya pribadi ya kayaknya nggak sudi misalkan mikirin anak aja tuh. Nggak sudi ya kayaknya kalau misalkan anak saya sampai buang-buang waktu misalnya. Buang waktu tuh bukan balik lagi tadi ya karena tidak tahu intentionnya, tidak tahu niatnya. Nggak boleh cuma sekedar asal cemplung tuh kayaknya saya nggak rela gitu maksudnya gitu. Nah kalau saya sendiri sih secara pribadi memang mikirnya sampai hal itu. Tapi kalau misalkan ngelihat kasus pernikahan kebanyakan gitu ya, belum tentu juga yang sudah nikah mikirin hal-hal begitu mas. Biasanya kalau laki-laki tergantung orang terlanjur jadi ayah gitu ya. Iya gitu. Ayah kebetulan bukan ayah betulan gitu. Iya kan. Itu gitu yang sedih sih sebetulnya. Gimana, saya juga khawatirnya gitu nih diri saya juga nih. Itu gimana? Itu banyak juga gak sih kasus-kasus gitu yang di? Oh banyak. Jadi justru kan karena banyak yang nikah tapi tidak tahu buat apa. Maksudnya misalkan nikah hanya karena sekedar cinta gitu ya. Cinta memang betul. Tapi kalau nikah hanya sekedar asal cinta doang, tidak punya konsep misalkan ini nih nikah ini mau dibawa kemana? Saya nanti misalkan nanti saya punya anak tuh apa siapa dan mau dibawa kemana? Kalau misalkan kita nggak punya konsep-konsep kayak gitu tuh, kita tuh nanti bakal terombang-ambing aja. Jadi ibaratnya kayak gini nih. Kayaknya kebanyakan kan kalau orang nikah apa sih yang biasanya disiapin sama orang yang nikah biasanya? Gitu tadi kan. Catering gitu kan. Hari H yang pokoknya hari H kan pernikahan apa namanya weddingnya gitu kan. Banyak orang sibuk nyiapin weddingnya gitu. Sampai sebelum pandemi, ya alhamdulillah ya berkah pandemi ini wedding enggak terlalu mahal-mahal banget gitu. Iya kan. Sewa gedung ada diskonnya. Iya kan. Malah tadi di hotel yang tadi tempat kami tinggal tuh tadi ada tulisan ini, paket
halalin aja. Halal dulu, pesta belakangan. Sampai ada gitu tadi. Ya, dari tadi lewat itu ya. Ada tadi sampai kayak gitu. Tapi misalkan sebelum negara api ini menyerang, itu kan yang biasanya kebanyakan dipikirin tuh ada yang bahkan dulu sempat ada yang curhat. Saya dana resepsi itu sampai 500 juta. Wow. Sampai ngambil hutang, ngambil kredit. Nggak ngerti lah saya juga. Oh, ada juga kredit yang ngurusin gitu ya. Kredit ngurusin itu ya. Iya, kredit sampai ngambil 10 tahun. Masya Allah. Dan usia pernikahan saya ternyata 6 bulan 6 bulan. cerai. Ya Itu masih hutang. Itu masih ngutang. Iya, Tagihan mau tahu nggak? tagihannya. Oh, cerai, ya udah nggak usah kita lunasin. Nggak mau tahu kayak gitu nggak tagihan? Iyalah. Mana mau tahu kan? Gitu ya. Itu dia. Banyak orang yang nyiapin wedding yang cuma sehari, nggak 1 hari sih, 6 jam kayaknya ya. Iya. Cuma 6 jam, 6 jam. sampai puluh juta, beratus juta. Tapi banyak orang yang nggak nyiapin marriage-nya. Kehidupan setelah nikahnya seperti apa, gimana skill dan kompetensi, pengetahuan dan kompetensi saya menjadi suami itu seperti apa, menjadi istri itu seperti apa. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita nggak tahu gitu, kita nggak bisa nangkep kode-kodenya istri kan. Kode-kodenya. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Oh nggak usah, terserah. Ya kan gitu-gitu Apa kan. aja. Teh Fufu kayak gitu juga emang. Emang dulu kayak gitu sebelum ya kan proses yang saya selalu Dulu ya Mia. menganggap bahwa dulu. yang namanya sekarang berarti udah enggak ya? Dulu kan. yang namanya pernikahan itu kan proses perkenalan seumur hidup. Yes. Ya, jadi betul. jadi ketika kita menikah itu kita siap untuk mengenal pasangan seumur hidup gitu. Jadi kebanyakan sebenarnya kalau misalkan masalah yang sampai konflik pernikahan yang tiba-tiba kayak misalkan ada yang menganggap kalau tiba-tiba pasanganku berubah atau misalkan tiba-tiba dia ternyata tiba-tiba selingkuh atau tiba-tiba apa, sebenarnya nggak tiba-tiba gitu, karena boleh jadi kita miss untuk mengenal pasangan kita, ada Perubahannya itu miss. Perubahannya. ya perubahan bahwa ya pasangan kita itu saat jangankan besok berapa jam jam selanjutnya Ya, boleh beda jadi jam aja udah bisa. boleh jadi berbeda kan. Iya. Apalagi kalau misalkan yang kantornya jelas berbeda, misalkan pekerjaannya berbeda, dia iya. bertemu dengan orang-orang yang berbeda, kan ada asupan-asupan pemikiran yang boleh jadi Berbeda. kita Iya. nggak tahu kayak Memang gitu kan. dipengaruhi latar belakang, kebiasaan lingkungan itu Betul. banyak banget yang mempengaruhi sih. Tapi gini, sepemahaman saya, setiap dengan siapapun yang nggak harus suami istri, kalau kita sering ketemu, pasti kita dengan mudah menilai atau mendapatkan kekurangan dari orang yang sering ketemu, apalagi suami istri, gitu kan? Gitu juga gak? Nah itu gimana kalau ngatasinnya tuh? Ya. Nah itu tergantung. Ya. Jadi memang apa ya, salah satu guru saya yang pakar psikologi memang bilang, katanya memang ada penelitiannya bahwa kadang-kadang kan ada lintasan-lintasan pikiran ya. Kita punya lintasan pikirannya. Lintasan-lintasan pikiran yang sifatnya negative thinking itu memang 5 kali lebih banyak daripada yang positif. Oh, pantas orang nyari konflik mulu ya. Coba lihat deh tayangan-tayangan YouTube yang penuh konflik itu pasti jutaan yang nonton. Itu kan. Tapi kalau yang edukasi ini juga jutaan sih insya Allah. Amin. Makanya kalau misalkan ngelihat itu ya, oh menarik juga, ternyata benar apa kata surat An-Nas kan. Ada yang membisiki, ada yang yuwas-wisu, membisiki secara halus, pelan banget ke dalam hati. Kalau saya sih ngebayanginnya gini aja Mas. Pikiran-pikiran itu kan sesuatu, pikiran-pikiran kita itu sesuatu yang tidak terlihat ya, intangible. Dan setan juga adalah makhluk yang intangible, tidak bisa kita lihat. Mungkin aja nggak sih setan itu berbisik-bisik ke dalam hati kita. Dia tuh bisikannya tuh niru-niru suara kita. Jadi seolah-olah kita lagi self talk, tapi jangan-jangan yang lagi kebisik-bisikin tuh kan lihat dia kan nggak pernah ngerti aku dari dulu, dia tuh selalu kayak gitu, dia nggak pernah berubah. Nah misalkan gitu, bener nggak sih itu yang bisik-bisikin tuh adalah kita, atau jangan-jangan ada yuwas-wisu tadi, ada seseorang yang berbisik-bisik tadi, dan bahayanya adalah kita iyain aja. Nah ini kan salah satu kompetensi dalam pernikahan yang sejatinya kalau seandainya ada pelajarannya dulu ya, entah mungkin SMP, SMA atau apa, mungkin kita bisa jadi lebih aware. Iya, itu kayaknya penting banget deh nih buat para menteri pendidikan itu menanamkan di persiapan pernikahan dari. Dukung Mas Jovan jadi menteri pendidikan.
Benar. Jadi jangan cuman sex education education di usia dininya aja gitu. Saya juga kadang, saya pribadi sih nggak setuju ya ketika sex education yang dikedepankan di usia dini gitu loh. Nah, Justru sex iya. education itu penting dari usia dini. Oh, justru malah penting. Dari 2 tahun kan? Iya. Toilet training. Toilet training itu Oh, sex toilet- education. oh iya, toilet Jadi training. kalau misalkan ngeliat sex education di Islam itu tuh sesuatu yang sangat holistik. Tarbiyah jinsiyah. Nah, tapi kalau misalkan di saat ini Mas, itu sex education malah Sebatas mengarah hanya di hubungan situ aja intim kan. gitu Iya, loh. nah itu dia makanya. Jadi kita ngelihat gimana gitu. Iya, betul ya. Apa yang mau kita pakai kan kalau misalkan di Islam itu kan jadi melihat itu sebagai satu keseluruhan ya. Dalam arti ya yang komprehensif kan banget memang memang Islam sih. manusia punya punya tabiat seksual kan, itu wajar kan. Nah, karena manusia punya tabiat seksual ketika nanti mau balik, maka disiapin dulu dari usia 2 tahun. Sesederhana misalkan seperti jangan mandi bareng sama anak. Ya, betul. Coba banyak kan orang tua yang mandi bareng sekarang sama anak. Kayaknya biar praktis sudah aja gitu. Kan kita tuh punya batasan aurat termasuk sama anak. Satu-satunya pihak yang tidak punya batasan aurat adalah Suami Suami istri. istri. jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau ke pasangan ada mantan pasangan, ke anak nggak punya Nggak. mantan anak, betul. Tapi yang speciality yang punya hubungan yang luar biasa juga, salah satunya di suami dan istri itu adalah masalah seksual kan. Suami sama istri tidak ada batasan aurat sama sekali. Tapi kalau misalnya sama anak-anak, nah ini kita be careful. Iya. Nah, misalkan iya. seberapa banyak misalkan yang berhubungan intim gitu ya. Tapi misalkan anak nonton live gitu misalkan dengan Iya. anggapan masih belum ngerti Masih kecil, juga. belum ngerti gitu ya. Ya Itu kan kan itu. bahaya juga tuh. Itu yang gitu kan. Padahal anak adalah Iya, peniru makanya. paling ulung, betul gak sih? Mohon. Makanya kalau misalkan ada yang bilang, sorry tuh saya, misalkan kalau ada yang bilang kalau sex education kan kenapa perlu diliatin, itu biar jadi pembelajaran buat anak-anak misalkan kayak gitu kan. Nah, sekarang saya kasih contoh analogi lainnya misalkan ya. Misalkan mohon maaf, skills untuk buang air besar. Perlu nggak kita tunjukin live di depan anak kita? Nah, gini cara buang air besar ya, gitu. Kan enggak kan? Itu kan sudah sesuatu yang pasti menjadi kebutuhannya sendiri, dan kita ngajarinnya ya nggak perlu kita nunjukin secara live jadi teladan nyata di hadapan dia kayak untuk hal itu kan. Nah, jadi sama misalkan untuk masalah seksual juga, nanti itu seiring nanti udah besar tuh Allah bakal ilhamkan, ada kebutuhan ada gimana pasti nanti bakal kepikiran sendiri. Iya. Jadi dari awal itu sex educationnya buat anak-anak itu dari 2 tahun itu adalah masalah bagaimana caranya dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sex education itu bagaimana mengendalikan diri kita sendiri. Mengendalikan Gitu. diri sendiri. Nah, itu dia penting banget. Tapi menarik banget itu. Ternyata saya baru tahu ya, toilet training itu memang dari 2 tahun ya. Kebetulan banget anak saya usia 2 tahun. Iya. Itu lagi perjuangan banget. Pemisahan tempat tidur Pemisahan tempat sama orang tua itu juga kan termasuk bagian dari sex education. Karena kan coba baca di Al-Quran ayat berapa ya, saya lupa. Pernah nggak ingat nggak ada ayat Quran yang intinya anak udah mulai diajar buat Diajarkan ngetok untuk kan? mengetok pintu, Mengetok pintu. kamar Ya, dari kalau kedua ngetok orang tua. berarti kamarnya masih barengan atau pisah? Udah Bisa. bisa. Ya. Iya udah. Oke. Masya Allah, itu luasnya Islam tuh luar mengatur biasa kan? sampai seperti itu nih. Nah, buat teman-teman semua yang sedang nonton live di YouTube Amazing People, kalau ada yang mau didiskusikan ini tentang pernikah, silahkan, karena banyak juga sih subscriber kita ini yang memang belum nikah, entah belum mendapatkan yang dicari atau memang entah belum ada keberanian. Oh gitu. Kalau mau lebih jelasnya kita tanya dengan orang yang di belakang kamera. Pokoknya kalau pembahasan ini beliau sudah kebalah makanya insya Allah. Nah, buat teman-teman boleh silahkan di share atau ada yang mau didiskusikan di live chat. Nanti insya Allah kita akan sama-sama bahas gitu ya. Nah, ini juga ada titipan pertanyaan nih Mas nih dia nih. Wah, kan betul langsung. Bagaimana mantapin hati ketika sudah ada calon? Nah, Betul sih, tapi ini juga yang saya secara pribadi itu mengalami begitu sudah khitbah, sudah ketemu, sudah serius, sudah ketemu tanggal lah ya, sudah ketemu tanggal. Oh itu entah badainya ya, kayaknya belum badai ya masih. Badai awal. Iya ya, itu suka bikin goyang sendiri tuh. Nah, itu gimana tuh caranya ketika kita memantapkan hati? Kalau sebenarnya kalau misalkan kita mau menikah itu
yang pertama perlu dicek itu adalah niatnya dulu. Niatnya ya. Dulu. Karena Oke. kan segala sesuatu dalam Islam itu, apalagi bab nikah itu yang paling tebal itu bab di kitab Munakahat itu adalah bab niat. Karena kan kita itu akan mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang menjadi niatan kita. Nah, dicek dulu niat nikahnya. Kayak nulis surat lah. Niat itu kayak nulis surat, salah nulis ya salah alamat, salah kirim. Salah kirim ya. Nah, apakah misalkan niat menikahnya itu karena bosan hidup sendiri? Nah, karena ada Sudah orang-orang yang ketuaan udah gitu terlalu ini bosan hidup sendiri, ataukah misalkan ngelihat temen-temen nih yang udah nikah atau lihat tiap Sabtu sama Minggu lihat janur kuning nikah, pengen nikah gitu. Sering diundang. Sering diundang kayak gitu. Atau misalkan boleh jadi ada juga yang niat menikahnya itu misalkan karena mantannya udah nikah, misalkan ditinggal nikah, mantannya udah nikah kayak gitu. Banyak loh yang kayak gitu, yang dendam. Istilahnya nggak sadar kalau menyimpan dendam bahwa niat menikahnya tuh untuk membuktikan sama orang lain bahwa dia juga bisa menikah kayak gitu. Atau juga boleh jadi ada yang misalkan tidak sengaja punya niat menikahnya tuh pengen kabur dari rumah, misalkan tidak nyaman kondisi rumah, ayah ibu sering bertengkar atau melihat pernikahan orang tua yang tidak sesuai misalkan ya, terus kemudian merasa bahwa punya kebutuhan untuk menikah, pengen keluar dari rumah itu dengan menciptakan rumah dengan cara menikah gitu, menciptakan rumah baru dengan cara menikah. Atau ada juga yang kayak tadi boleh jadi yang seperti pertanyaan itu, di mana boleh jadi niat menikahnya itu ada hanya karena calonnya pengen nikah gitu. Calonnya pengen nikah. Calon udah punya calon nih pengen nikah. Nah, jadi ya udah deh nikah aja. Nah, sedangkan yang namanya menikah itu kan sebenarnya meskipun menyatukan dua individu, itu tanggung jawabnya masing-masing. Kita tuh mempertanggungjawabkan masing-masing terhadap apa perlakuan kita pada pasangan, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu. Makanya perlu kesiapan hati sendiri, keyakinan gitu bahwa emang saya siap menikah. Di saat siap menikah itu ada tuh di saat kita bisa menghadapi setiap konsekuensi yang ada dalam pernikahan. Kayak itu. Jadi kalau misalkan sekarang nih ragu gitu ya, itu mungkin kalau secara psikologisnya ada yang namanya pre-marriage syndrome. Ya, pre-marriage syndrome atau sindrom yang hadir ketika udah yakin nih udah khitbah segala macam. Nah, itu obatnya cuma satu, mendekat sama Allah udah. Nanti Allah yang akan berikan petunjuk kayak gitu. Yes. Jadi sebelum ke situ, nah tanya dulu bener nggak niat nikahnya gitu. Karena banyak banget yang nggak sadar, misalkan niat di mulutnya ibadah. Iya, itu seringnya kalau misal ditanya karena Allah. Artinya yang kayak tadi beda-beda kan. Ada yang bosan hidup sendiri. Nah itu. Ketika menikah kemudian nggak tahu kalau ternyata pasangannya itu kerjanya di luar kota, terus harus LDM. Kesepian lagi nggak? LDM ya? LDM, long distance marriage. Ya. LDM, kesepian lagi nggak? Kebayang nggak kalau niat menikahnya hanya karena bosan hidup sendiri? Setelah menikah sendirian lagi. Sendirian lagi. Iya. Jangankan yang ini ya, yang misalkan LDM ya. Ternyata saya cukup sering juga nemuin bahwa misalkan tadi ya niat nikah karena bosan hidup sendiri kan, kayaknya pengen ada yang mengerti dan memahami. Dan ketika terjadi konflik, merasa tidak dipahami sama pasangan, meskipun mereka sekamar, tidur dalam satu ruangan yang sama, tidur dalam satu ranjang yang sama, itu bisa merasa belum tentu mereka merasa satu hati loh. Bisa merasa kesepian. Makanya Makanya unek-unek yang mungkin tidak tersampaikan. Iya. Yeah. Makanya kalau di Badai di 5 tahun pertama pernikahan kami kan membuat buku ya, buku yang untuk pasca nikah itu ada buku Rumah Tangga Surga yang sekarang lagi promo, ada dicetak ulang, alhamdulillah udah lebih dari 20.000 eksemplar. Kemudian ada juga 5 tahun pertama pernikahan. Di situ kami menjelaskan tentang proses-proses yang kami alami sendiri gitu. Di 5 tahun pertama pernikahan itu biasanya, meskipun tidak semuanya ya, biasanya di awal-awal menikah step pertama itu adalah euforia. Gimana? Euforia. Nikah, wah gitu, lagi romantis-romantisnya. Kalau kayak selebgram lagi seneng foto-foto, Instastory yang romantis-romantis. Biasa kayak pegangan-pegangan tangan ya, gitu. Euforia. Ya, itu euforia ya, tahap euforia di mana lagi hype-hype banget gitu kan. Lagi show off banget di sosial media segala macam. Tapi sayangnya ternyata riset membuktikan euforia itu hanya bertahan sekitar 3 bulan aja. 3 bulan. 3 bulan aja. Setelah itu kita akan masuk ke fase namanya pain atau fase luka, di mana kita akan melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki segala kekurangan dan kelemahan pasangan yang nggak pernah kita tahu. Bahkan yang pacaran aja itu belum tentu tahu bahwa
pasangannya punya ukuran kayak Oh gitu. ternyata pasangan gue gini aslinya, sering keluar seperti Iya. itu Iya ya. kan? Nah itu tuh terjadi di dua belah pihak, di mana suami akan menganggap bahwa ih kok istri saya kayak gini banget. Oke. Istri juga seperti itu. Di saat ya karena sebelum menikah kita kan udah pasang ekspektasi tinggi terhadap pasangan, yang dilihatnya baik-baiknya aja. Ini gitu. masa patah-patahnya ekspektasi itu tuh. Iya. Remuk-remuknya hati karena unmet expectation. Unmet Iya, expectation. betul. Berarti nggak laku nih seorang yang bilang kalau hidup tanpa pacaran itu kering gitu, Nah, kering enggak. itu nggak laku Pacaran itu. seperti apa dulu? Dan rata-rata kan pacaran kalau kata Lanjut gimana? Gini, apa namanya? Pacaran itu lamanya masa pacaran tidak pernah menjamin kebahagiaan pernikahan. Yes. Lamanya masa pacaran. Iya. Saya punya teman pacaran lama banget. Nggak ada Nikahnya sama jaminan. orang lain. Nggak ada jaminan. Iya. Kalaupun nikah juga belum tentu itu jadi jaminan. Karena kan kalau pacaran Gini soalnya, kita kalau misalkan bayangin aja, Nonton. 3 aktivitas utama pacaran ngapain sih? Nonton, makan. Nonton, makan, jalan-jalan. Jalan-jalan Ya kan? udah, tiga itu. Dari 3 aktivitas utama ini, gimana caranya kita bisa tahu kalau oh dia tuh suami yang baik, dia tuh istri yang baik. Indikatornya dari mana? Dari 3 aktivitas utama ini. Oh dia punya pemahaman parenting yang bagus misalkan. Dari mana? Dari mana? Ada Nggak nggak? ketahuan ya. Ada korelasinya nggak? Bahkan kedewasaan pasangan kita juga Belum Nggak. tentu terlihat kan? Iya. Nggak ada korelasinya kan? Which means meskipun dilakukan selama bertahun-tahun, ini bukan persiapan pernikahan. Pacaran bukan jalan untuk persiapan pernikahan. Iya, tapi saya bukan berarti mau bilang juga bahwa kalau mau bahagia pasti ta'aruf ya. Karena yang ta'aruf juga yang cerai juga Iya, banyak. banyak. Cuman maksudnya yang jadi pembeda antara pacaran dan ta'aruf itu kan mirip kayak gini, apa namanya? Kan kalau misalnya ada yang bilang jodoh itu rezeki dan rezeki itu sudah tertulis gitu ya. Nah, tinggal itu berarti rezekinya itu, rezeki yang mau kita dapetin yang namanya jodoh itu, mau dikasihnya itu, mau dikasih kayak lempar bantuan kayak gitu, lempar, ambil sana, mau kayak gitu, atau misalkan, nih silakan. Oke. Namanya kayak gimana? Kalau misalkan mau yang kayak gitu ya ikutin jalan-jalan yang ta'aruf. Yang Allah suka. Gitu kan Iya, seperti itu betul aja. ya. Tapi itu menentukan keberkahan dalam proses. Karena kalau kita sudah bisa melatih diri dari proses pranikah itu sudah bisa melatih keberkahan proses, nanti keberkahan dalam pernikahannya insya Allah bisa lebih mudah meskipun tidak mudah juga. Maksudnya bisa lebih gampang lah. Soalnya kan gini juga bayangin. Kadang-kadang bisikan-bisikan tadi ya, kita bicara bisikan-bisikan setan tadi ya. Bisikan-bisikan setan sebelum nikah itu pengennya gimana sih? Udah pacaran Iya, aja, duluan aja pacaran nempel aja. gitu kan. Tapi bisikan itu Deketan berubah. aja. Ketika kita sudah menikah. Iya, bisikannya gimana? Udah jauh-jauh. Udah. Tuh kan dia kayak gitu Begitu. kan. Dia kayak gini kan. Tapi intinya tuh sama-sama bisikan setan. Kalau sebelum nikah setan pengennya deket-deketan buat berzina, mendekati zina terus-terusan. Kalau setelah menikah setan pengennya cerai, dan ketika bisikannya, provokasinya itu berhasil menceraikan sepasang, kan itu selebrasi luar biasa itu tuh. Iya, selebrasi banget. Itu Iya. banyak banget hadisnya. Ketika setan sudah memisahkan antara rumah tangga. Luar biasa, Makanya luar biasa. Itu kan dibilangnya kan. 5 tahun pernikahan tuh penting banget. 5 tahun pernikahan itu menentukan banget ya. Makanya itu tadi melatih keberkahan Melatih. dari sebelum nikah gitu ya, berpotensi lebih besar untuk bisa membiasakan keberkahan setelah menikah. Setelah menikah. Iya. itu dia Kalau sih. dari sebelum nikahnya misalkan terbiasa kena bisikan-bisikan setan, tidak melatih diri untuk keberkahan, ya kemungkinan besarnya sekali lagi ya, itu bakal gitu juga kan. Meskipun sekali lagi ini juga berarti tetap ada hope kan buat yang misalkan, dulu saya pacaran, bisa nggak sih keberkahan setelah menikah itu terjadi? Bisa banget ya. Bisa banget. Jadi tidak menjadi penentu bahwa saya ta'aruf pasti nanti ke depannya kebal gitu, maksudnya kayak gitu dalam pernikahan. Oh enggak. Banyak suami baik-baik menikah sama istri baik-baik, pernikahannya belum tentu baik-baik aja. Banyak Kenapa bisa seperti itu? Hah? Banyak suami Karena- istri yang tidak sengaja saling mencintai tapi tidak sengaja saling menyakiti. Tidak sengaja saling Tidak menyakiti. sengaja saling Iya, menyakiti. contoh ya. Saya ini suka nanya nih ke banyak peserta seminar saya. Atau saya coba tanya sama Mas Rofan. Mas Rofan mau nggak punya istri yang mengerti diri Mas Rofan seutuhnya? Mau. Luar biasa. Kenapa? Ada yang rumusannya salah satu. ya? Rumusannya ada satu. Kalau mau punya pasangan yang mengerti diri seutuhnya, rumusannya satu. Nikahnya sama diri sendiri. Karena nggak mungkin ada ya. Isi kepala beda. Latar Pola belakang pikir beda. beda, kebiasaan beda, beda. tingkah laku beda. Dua orang yang berbeda satu sama lain ketemu dalam satu wadah pernikahan yang sama, potensi konfliknya tinggi atau tinggi sekali? Tinggi banget. Nabi Muhammad ada potensi konflik nggak dalam
Ada. Maka kalau misalkan kita nyari pernikahan yang tidak ada konflik sama sekali, kayak and they live happily ever after. Cuma dalam dongeng. Itu iya. Jadi itu kan kita nyimpan ekspektasi yang tidak mungkin terwujud, dan bahkan banyak pernikahan itu terjadi awal mulanya itu kenapa coba? Unmet expectation. Akar masalah konflik segala pernikahan dalam rumah tangga itu adalah unmet expectation. Kita punya ekspektasi harusnya yang namanya suami tuh gini, harusnya suami itu gini. Tuh kan dia gini lagi, itu dalam hati loh. Bisikan lagi kan, balik lagi tadi. Yes. Bisikan lagi itu mainannya. Makanya kalau misalkan kita bicara apa tadi ya pernikahan gitu ya. Ya semua pasti ada konfliknya. Maka pernikahan harmonis itu bukan pernikahan yang tiada konflik, tapi pernikahan yang harmonis itu adalah pernikahan yang ada konflik dan mana suami dan istri sama-sama bisa memanage perbedaan yang ada di antara mereka. Memanage perbedaan yang ada. Iya, memanage konflik, memanage perbedaan yang ada. Itu kuncinya kan. Dan masalahnya kita belajar nggak dari dulu TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah itu dia makanya. Balik lagi tuh. Dan masalahnya, misalkan lah sekarang kita terima itu sebagai permasalahannya. Masalahnya niat kita dari sekarang ada nggak niat kita untuk menyengaja diri untuk belajar? Itu yang belajar pengetahuan dan kompetensinya untuk menjadi suami dan istri yang baik itu seperti apa. Masalahnya kalau misalkan mungkin kita pandai dalam ranah karir misalkan, gara-gara dari dulu TK, SD, SMP, SMA itu banyak kesana gitu kan, dan itu bagus melesat. Dan kita aja nggak diterima kalau misalkan seandainya kompetensi dan skill kita dalam ranah karir itu misalkan nggak sempurna kan? Nah ini dalam ranah keluarga katanya lebih penting keluarga kalau ditanya karir sama keluarga. Kan? Itu dia ya. Itu dia makanya. Kok kayak jadi nggak sinkron gitu maksudnya kan? Jadi betul. Makanya kalau misalnya kita bicara lagi nih sebenarnya semua pernikahan itu pasti ada konflik. Pasti ada konflik. Kita punya nggak kapasitas kemampuan untuk memanage konflik itu? Bahkan kita aja beda isi kepala, kadang satu peristiwa yang sama punya sudut pandang yang beda. Dulu pernah kan Dami kan buka, ya Bil lihat nih di Instagram nih ada akun hijab ini lucu ya. Iya lucunya istri saya mah ke bajunya, lucunya saya mah ke satu peristiwa yang sama loh. Iya. Pemaknaannya bisa beda gitu. Iya itu dia. Iya makanya. Tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Jadi kan kadang-kadang justru kebanyakan pernikahan itu yang terjadi kan, banyak orang pengen nikah itu pengen mencintai seseorang itu karena apa coba? Dia. Karena pengen dicintai sama pasangannya kan? Karena pengen dicintai. Iya, jadi karena pengen dicintai sama pasangannya, dia akan menuntut kebaikan dari pasangannya. Ya enggak? Kenapa kok dia tidak berbuat baik sama aku? Kenapa tidak kayak gitu? Jadi justru dari sini aja udah melenceng, katanya dulu menikah karena pengen ibadah misalkan. Kalau misalkan niat nikah kita pengen ibadah gitu ya. Seharusnya harapan feedbacknya itu berupa ibadah juga ya. Bukan harapan feedback. Jadi justru kalau misalkan niat nikah kita karena ibadah ya. Ini pemahaman yang kami pahami. Niat nikah karena ibadah, itu kita akan melihat apa-apa yang ada di sekitar kita. Itu adalah ladang amal ibadah, ladang amal buat kita. betul. Jadi kalau misalkan kita ngeliat, mohon maaf misalkan anak kita pup di celana, maka kita berlomba-lomba sama pasangan siapa yang mau ngambil ladang ibadah itu, bukan menunggu pasangan melakukan kebaikan. Kalau nunggu pasangan melakukan kebaikan, kita menuntut pasangan melakukan kebaikan kan? Ini ciri-ciri pernikahan tidak barokah itu tuh. Tapi ciri-ciri pernikahan yang barokah itu fokusnya bukan sama pasangan, tapi fokusnya sama saya, sama amalan saya. Kita tidak akan diminta hisap tentang bagaimana cara pasangan memperlakukan kita. Yang kita bakal diminta hisap adalah bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Oh misalkan saya dimarahin pasangan nih, ya marah-marahnya nanti, ya itu nanti dihisap sendiri. Pasangan sama Allah. Bukan urusan kita kan. Tapi gimana cara kita menyikapi marah-marahnya dia? Apakah kita mau marah-marah balik? Itu dihisap. Atau kalau misalkan kita coba buat memahami, misalkan, oh mungkin janjian kecapean ya, janjian gini ya, udah nggak apa-apa sok marahin aja aku misalnya kayak gitu. Respon kita ya kita pentingin itu. Itu adalah nikah yang buat ibadah tuh karena itu gitu. Kalau misalkan kita melihat sekali lagi ya, fokusnya kita adalah ke diri sendiri dan fokusnya kita adalah fastabiqul khairat. Gue nggak peduli lu melakukan kebaikan atau belum sama gue nggak peduli misalnya gitu dalam hati ya. Yang penting adalah gue banyak-banyak melakukan kebaikan sama lu. Gitu. Kebayang nggak betapa indahnya suami dan istri berlomba-lomba melakukan kebaikan dan bandingkan suami dan istri berlomba-lomba menuntut kebaikan. Iya, kalau menuntut itu
Kayak ini ya. Iya, banyak kan akar permasalahan rumah tangga kan terjadinya gara-gara itu lagi kan, Banyak maksudnya nuntut kan ya. nuntut. Dan gak jarang juga buat orang-orang yang sudah ikut pengajian, ikut majelis Iya, taklim. itu kenapa tadi saya bilang suami baik-baik, ketemu istri baik-baik, pernikahannya belum tentu Belum tentu baik-baik baik-baik. aja, karena boleh jadi ada satu komponen yang miss dari pernikahan ini, yaitu adalah skills dan ilmu dalam menjalani pernikahan. Buat Kang Canun, Ya. menemukan itu tuh berapa tahun? Wah, jangan tanya. Dahsyat banget itu. Bisa menjelaskan. Wow, saya juga terpukau juga nih. Wah, Masya Allah. Memang jam terbang itu menentukan apa, memperlihatkan sekali ya. Itu menemukan hal itu berapa tahun? Itu ya. Belajar ya. Sering punya me time sih ya. Me Harus sering time. punya me time. Me time. Me time. Waktu kita menyendiri, me time-nya jangan pakai ini kalau bisa. Karena ini akan mendistraksi me time kita. Kita perlu punya me time. Me time-nya itu untuk banyak-banyak diskusi sama Allah. Ya Allah, ini kenapa, itu kenapa, ini kenapa, itu kenapa. Yang kalau saya pribadi, saya jujur aja dapat pemahaman ini nih ketika istri saya bilang bahwa pernah suatu hari istri bilang ke saya, "Bi, jujur sebenarnya aku tuh takut loh sama sesuatu hal." Takut apa Mi? Apa Mi? Dami bilang takut. Mau Dami bilang gak? Sok Dami bilang gimana? Takut lebih mencintai Yabi dibanding Allah. Wah, sampai bilang kayak gitu. Itu bikin saya merenung luar biasa. Bentar, berarti bener gak pasangan itu punya kita? Kan kadang-kadang kalau ada lagu kau milikku, yang ada milik-milik gitu kan, suka ada liriknya gitu kan. Tapi bener gak sih pasangan itu milik kita? Toh ternyata setelah saya pikir-pikir, semua pernikahan itu 100% pasti bercerai. Kalau tidak Dari maut pasti lewat mulut. Okay. Ya kan? Talak atau apa pasti lewat mulut. Kalau gak mau pasti mulut. Jadi wah, cepat atau lambat kita pasti bakal terpisah nih. Berarti kamu tuh hanya milik aku, bukan pemilik, tapi dititipin. Jadi bukan kau milikku, tapi kau titipan untukku, dan aku adalah titipan untukmu. Dan karena misalnya ini titipan, nanti itu kita bakal ditanya kan nanti sama Allah kan, Bagaimana memperlakukan titipan. titipannya ini. Wah, ini nih ibadah tuh kayak gini ternyata maksudnya. Dan itu tuh Dami bilang kayak gitu tuh sekitar usia 7 tahun atau 7 tahun pernikahannya? Enggak, iya 6-7 tahun. Nah itulah saya baru bisa memformulasikan, bisa benar-benar ngerti secara sampai ranah praktek gitu maksudnya. Oh, maksud nikah itu ibadah tuh kayak gini. Berarti setelah 7 badai tahun. itu berlalu ya. Setelah badai itu. Iya. Iya. Setelah badai itu Iya. berlalu. Kamera 1 siap, kamera 2 siap, Kamera 3 siap. kamera 4 siap. Action! Kalau saya nggak soleh, mulai untuk menjadi lebih baik, siapa yang mau bawa ibu saya ke surga? Hari ini kita harus lebih baik daripada kemarin. Saran saya sih, nikahi saja penderitaan itu. Kalau ajan berkumandang, kita sedang dipanggil oleh Allah. Tapi kalau penderitaan itu, Allah sedang bersama kita. Mengapa penggerak perubahan? Karena kami berharap sahabat-sahabat cinta Quran semua yang menyaksikan acara ini bukan hanya hijrah, bukan hanya berubah, akan tetapi menjadi penggerak perubahan